Halo semua, kembali lagi bersama gue Najwa Narfa di sini. Sorry banget karena udah lama banget gak upload ya. Jadi pada video kali ini gue mau ngejelasin ke kalian tentang satu hal yang sangat penting atau something special, yaitu pembahasan tentang segitiga exposure. Buat kalian yang baru banget nih belajar fotografi, kalian gak salah nonton video ini karena gue ngejelasin basic-basic dalam fotografi. Yang pertama itu adalah segitiga exposure. Jadi segitiga exposure itu adalah tiga elemen penting yang sangat penting banget dalam dunia fotografi, yang terdiri dari shutter speed, aperture, dan juga ISO, dimana ketiganya ini saling berhubungan dengan yang namanya cahaya. Oke, gue bakal ngejelasin satu-satu dari mulai shutter speed terlebih dahulu. Shutter speed itu adalah kecepatan kamera dalam menangkap suatu gambar. Jadi semakin tinggi angka shutternya, maka kamera akan semakin cepat menangkap gambar, namun cahaya yang diterima oleh sensor itu akan sedikit atau minim cahaya. Dan jika shutter speednya itu rendah, kamera akan semakin lambat dalam menangkap gambar, tapi cahaya yang diterima oleh sensor itu akan semakin banyak dan menghasilkan motion blur atau blur gerak. Contoh dari foto yang menggunakan shutter speed rendah adalah foto like trail atau like painting, yang kayak gini contohnya. Jadi kesimpulannya, shutter speed tinggi, kamera akan semakin cepat dalam menangkap gambar, namun cahaya yang diterima itu akan sedikit. Dan shutter speed yang rendah, kamera akan semakin lambat menangkap gambar, dan cahaya yang diterima itu akan semakin banyak. Oke, lanjut yang kedua, yaitu aperture. Aperture adalah bukaan lensa atau diafragma. Aperture ini ditandai dengan f-stop. F-stop itu kayak f1, f4, dan lainnya. Aperture ini simple, jadi semakin rendah angka f-nya, maka cahaya yang diterima oleh sensor itu akan semakin banyak dan menghasilkan depth of field atau blur background. Tapi jika angka f-nya itu tinggi, maka cahaya yang diterima itu akan semakin minim atau sedikit dan tidak akan menghasilkan blur background. Dan ini juga fokus pada segala objek. Kalau aperture yang rendah itu lebih fokus terhadap satu objek. Jadi misalkan kalau lagi ngomong-ngomong kayak gini nih, fokusnya hanya sama badan gua aja, yang belakang itu udah pasti blur. Nah, itu menggunakan aperture yang rendah. Contoh aperture yang rendah itu adalah f1, f4, dan udah sih itu doang. F1 sampai f4 itu termasuk aperture yang rendah atau bukaan lensa yang lebar. Sedangkan jika aperture yang tinggi atau bukan lensa yang sempit itu kayak f10. Jadi kesimpulannya, angka f yang rendah itu akan menghasilkan cahaya yang banyak dan blur background. Tapi jika angka f yang tinggi atau aperture yang tinggi itu akan menghasilkan cahaya yang sedikit tapi gak ada blur backgroundnya. Paham gak? Oke, lanjut yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ISO. ISO ini adalah sensitivitas cahaya pada kamera. Jadi yang dihasilkan itu hanya dari kameranya aja, bukan dari sekitarnya. Jadi ISO itu semakin tinggi, maka cahaya yang dihasilkan oleh sensor itu akan semakin banyak dan tentunya bakal terang banget. Tapi kelemahannya, kalau kita pakai ISO yang tinggi, maka noise pada gambar itu kemungkinan akan banyak juga. Buat kalian yang nggak tahu noise itu kayak gini, ngeganggu banget kan. Sedangkan jika kita pakai ISO yang rendah, itu cahaya yang dihasilkan dari sensor itu lebih cenderung dikit dan tentunya bakal gelap. Namun gak bakal ada yang namanya noise atau bintik-bintik kecil yang ngeganggu kayak tadi. Nah, misalnya nih, kalau kalian lagi berada di lingkungan yang pencahayaannya itu normal, lagi foto-foto di luar ruangan yang pencahayaannya itu normal, usahain pakai ISO yang standarnya itu kayak 100 sampai 400. Setting ISO sekitar segitu aja, gak usah banyak-banyak. Tapi kalau kalian dalam keadaan low light, kalian jangan paksakan untuk memasang ISO yang tinggi, karena itu akan menghasilkan noise. Pakailah bantuan dari pencahayaan atau lighting, atau pakai lensa fix karena itu bukaannya lebar. Oke, jadi segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Semoga video ini bisa jadi manfaat buat kalian, dan coba deh kalian pelajari tiga elemen itu, dan itu akan memudahkan kalian dalam foto menggunakan mode manual. Oke, gue Najwa Narfa, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.